Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada level 5,75% di tengah gonjang-ganjing global yang semakin memanas. Dengan kebijakan tersebut, tercatat Bank Indonesia telah menahan suku bunga acuan di level 5,75% selama 3 bulan beruntun sejak awal tahun ini. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility 5% dan suku bunga Lending Facility 6,5%. Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, alasan Bank Sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan karena sejalan dengan stance kebijakan moneter yang preventif dan forward-looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan inflasi ke masa depan. Peri menambahkan akan mengarahkan inflasi inti tetap berada pada kisaran 3% plus minus 1% pada semester 1 2023 dan indeks harga konsumen kembali ke dalam sasaran 2 hingga 4% pada semester 2 tahun ini. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Indeks harga saham gabungan kembali tumbang pada perdagangan 16 Maret 2023. IHSG ditutup melemah selama 3 hari beruntun. IHSG ditutup di level 6.565 atau melemah 0,94%. IHSG harus rela meninggalkan level psikologis 6.600. Sementara itu, 473 saham melemah, hanya 97 saham yang menguat dan 130 lainnya tidak bergerak. Dari 11 indeks sektoral, 10 sektor melemah, hanya sektor kesehatan yang menguat 0,57%. Penurunan IHSG diseret oleh sentimen negatif krisis mini perbankan yang terjadi di Amerika Serikat dan menjalar ke benua Eropa. Berita terbaru, guncangan terjadi di Credit Suisse, di mana investor khawatir soal likuiditas perusahaan. Pemerintah Indonesia sepertinya menolak permintaan Singapura yang ingin Indonesia mengekspor listrik dari solar panel. Alasannya, pemerintah menginginkan adanya win-win solution ekspor barang jadi. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, Indonesia ingin pembuatan dan pembangunan solar panel di dalam negeri. Demikian juga dengan baterai dan produk turunannya. Sehingga produk akhir yang akan diekspor ke negara lain bukan barang mentah. Dengan demikian, investasi dalam membangun industri untuk solar panel bisa mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 769,4 triliun rupiah. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto mengungkapkan pihaknya serius dalam mendorong akselerasi penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya terkait energi surya dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Namun, untuk menggenjot pengembangan energi baru terbarukan itu tidaklah murah. Indonesia sendiri setidaknya butuh dana hingga 4 triliun rupiah untuk membangun produksi panel surya. Bagi Anda yang sudah berencana mudik dengan menggunakan bus saat Lebaran, harus bersiap-siap karena tarif tiket bus antar kota antar provinsi atau AKAP naik 35%. Menurut Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan, kenaikan tiket bus AKAP saat mudik hanya berlaku untuk kelas non-ekonomi. Pengusaha diberi kelonggaran untuk mengatur harga tiket bus non-ekonomi sesuai pasar, sehingga tarif akan dinaikkan 25 hingga 35%. Sementara untuk bus kelas ekonomi, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah provinsi. Perlu diketahui, tarif bus AKAP kelas ekonomi besarannya diatur Kemenhub, sementara untuk bus antar kota dalam provinsi atau AKDP diputuskan oleh pemerintah provinsi. Menurut Kurnia, sejauh ini pemerintah tetap membuat adanya tarif batas atas dan bawah untuk harga tiket bus AKAP non-ekonomi. Namun, selama ini pihaknya menentukan harga di bawah tarif batas bawah imbas dari persaingan harga di tengah masyarakat. Dengan adanya kenaikan 25% hingga 35% saat Lebaran, pihaknya mengatakan harga yang dipatok setara atau sedikit di atas tarif batas bawah. Pecah rekor.
Tingkat inflasi tahunan Argentina menembus 100% pada Februari 2023. Ini menjadi rekor tertinggi sejak hiperinflasi yang terjadi pada 1991 atau lebih dari 3 dekade lalu. Data pemerintah menunjukkan tingkat inflasi pada Februari mencapai 102,5% secara tahunan, sedangkan inflasi bulanan per Februari 6,6% dan meningkat 13,1% sejak awal tahun. Warga Argentina terpukul dengan rangkaian inflasi selama 13 bulan berturut-turut. Warga juga harus memutar otak di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Masyarakat terpaksa mengubah kebiasaan dan mengurangi belanja barang tersier. Untuk mengendalikan kenaikan harga-harga dan depresiasi peso Argentina, Presiden Alberto Fernandez memberi sejumlah subsidi perlindungan nilai tukar mata uang asing bagi sektor bisnis tertentu. Harapannya, pengusaha bisa membeli dolar AS yang lebih murah di pasar uang.